Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Salawat dan salam senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau dan juga kepada para sahabat-sahabat beliau. Baik anak-anak kelas 6, bertemu dengan Pak Roman lagi. Hari ini kita akan mempelajari tentang akidah, babnya yaitu mempelajari tentang bahaya tahayul. Tahayul, bid'ah, khurafat. Nah, yang hari ini Pak Roman jelaskan tentang tahayul. Apa sih tahayul itu? Pak Roman jelaskan hari ini. Baik, Pak Roman jelaskan. Tahayul pengertiannya menurut bahasa adalah berangan-angan tinggi, membayangkan atau menghayal. Ini menurut Kamus Munawir halaman 361. Arti tahayul menurut bahasa itu artinya berangan-angan tinggi atau menghayal atau membayangkan, itu namanya tahayul. Kemudian tahayul pengertian lainnya adalah mengkaitkan suatu kejadian atau suatu peristiwa yang bersifat hayalan dan diyakini bahwa peristiwa tersebut benar dan memberikan kekuatan. Selanjutnya, contoh perbuatan tahayul yang harus kita hindari. 1. Ini biasanya ada di masyarakat. Jika wanita hamil yang mengidam makanan tertentu dan tidak terpenuhi, kelak dipercaya anaknya akan ngiler. Nah, ini sebenarnya tidak benar, ini cuma tahayul. Kemudian yang kedua, wanita hamil apabila suaminya pergi mancing, kemudian melukai hewan, itu dilarang biasanya, karena mereka percaya kalau melakukan hal tersebut nanti anaknya akan cacat. Itu termasuk tahayul juga. Jadi kita harus menghindari yang namanya perbuatan-perbuatan tahayul seperti itu. Nah, kemudian semua contoh di atas itu adalah mitos. Mitos itu cuma kayak kepercayaan tadi yang namanya tahayul. Berangan-angan, kepercayaan yang bisa membawa kepada kesesatan. Kita tidak boleh percaya dengan yang namanya tahayul. Karena tahayul itu, perbuatan tahayul bisa merusak keimanan seseorang. Tahayul, bid'ah, khurafat itu harus kita hindari karena bisa merusak keimanan. Jadi tahayul itu juga bisa merusak keimanan seseorang. Selanjutnya, faktor seseorang berbuat tahayul. Ada faktor-faktornya yang membuat seseorang bisa melakukan perbuatan tahayul. Di antara faktornya antara lain 1, mudah mempercayai benda-benda tahayul. Kemudian yang kedua, dangkalnya ilmu agama. Nah, kalau orang yang kurang ngaji, yang nggak pernah ngaji, berarti kan ilmunya dangkal. Ini adalah beberapa faktor. Ini termasuk salah satu faktor seseorang bisa terjerumus kepada perbuatan tahayul. Jadi makanya harus sering-sering belajar agama biar tidak melakukan tahayul, bid'ah, khurafat. Kemudian yang ketiga, faktor yang ketiga itu terpengaruh dengan kelebihan seseorang atau suatu benda. Itu juga bisa menyebabkan seseorang bisa berbuat tahayul. Ketiga ya, diingat-ingat, mudah percaya benda-benda tahayul, dangkalnya ilmu agama, terpengaruh dengan kelebihan orang atau suatu benda. Itu faktor seseorang berbuat tahayul. Nah, kemudian cara menghindari tahayul bagaimana? 1, tidak mengamalkan atau menjauhi amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad, dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau ada perbuatan amalan yang tidak sesuai dengan Sunnah, Al-Quran, maka harus dihindari atau dijauhi ya. Dihindari dan juga dijauhi, jangan sampai melakukan perbuatan tersebut. Kemudian yang kedua, menolak faham taklid. Kemudian yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ngaji, bisa mendekatkan seseorang kepada
ilmu agama, akhirnya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Cara menghindari tahayul ada 3, diingat-ingat. 1, tidak mengamalkan atau menjauhi amalan yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, menolak faham taklid. Kemudian yang ketiga, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara menghindarkan diri seseorang dari perbuatan tahayul. Nah, tugas kalian nanti mengerjakan latihan soal siswa di buku tulis. Berikut ini soalnya, sudah Pak Roman jelaskan, nanti kalian tulis di buku tulis Al-Islam, kemudian kalian jawab dengan baik dan teliti. Demikian yang bisa Pak Roman sampaikan, semoga bisa dipahami. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.